Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur Bapak Ibu yang baik, baik yang ada di masjid maupun yang menyimak di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, nikmat kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, nikmat kita bisa bersilaturahim, nikmat kita bisa thalaqul ilmi. Mudah-mudahan segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan memberikan tugas satu, yaitu untuk beribadah. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ba'asa jami'al rasul ila ghayati samiyah. Ya ibadati wahdi duna man siwa. Jadi Allah mengutus para rasul untuk memberikan penjelasan kepada manusia bahwa Allah memberikan tugas satu di dunia ini hanya untuk beribadah. Jadi tugas Rasul memang memperkenalkan Allah, sehingga ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahin bistiqamah. Jadi ilmu yang pertama kali harus kita kaji, harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah. Ketika kita membangun satu bangunan masjid Nurul Jamil ini misalkan, maka yang pertama kali dirancang adalah pondasinya. Yang kedua apa? Tiangnya. Yang ketiga atapnya. Kita bangun rumah pun demikian, pondasinya diperhitungkan, apalagi ketika posisi tanahnya itu tidak stabil, miring, pasti pondasinya dirancang sedemikian rupa supaya apa? Supaya rumah kita, masjid ini kokoh, kuat. Nah, pondasi itu adalah tauhid, akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pondasinya kokoh, pondasinya kuat, maka insya Allah bangunan tersebut akan kokoh dan kuat. Tapi kalau pondasinya rapuh, maka
maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Dan Allah mengutus para rasul dengan memberikan tugas, yaitu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allati khalaqal jinna wal insa laha wa ba'atsa jama'at rasul yad'una ilaiha wa hiya ibadatu. Jadi setelah diperkenalkan Allah, diperintahkan untuk memperkenalkan Allah, kemudian diberikan tugas untuk memandu, membimbing bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para rasul. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang ibadah itu ada ibadah muakkad, ada ibadah ghairu muakkad. Muncul ya? Ada ibadah muakkad, ada ibadah ghairu muakkad. Ibadah muakkad itu ibadah yang terbatas waktu, terikat dengan waktu. Contohnya apa? Salat maghrib itu ibadah muakkad, waktunya terbatas. Ketika nanti sudah masuk waktu isya, maka sudah tidak bisa melaksanakan salat maghrib lagi, kecuali yang kondisi misalkan seorang safar, nanti salatnya di jamak terkecuali. Apalagi saum Ramadan itu ibadah muakkad. Ya, ketika bulan Ramadan sudah lewat, sudah selesai, kecuali yang memang ada udzur syar'i di bulan Ramadan sehingga harus membayar di bulan yang lain. Tapi Ramadan sudah selesai saat itu. Apalagi haji. Haji juga ibadah muakkad. Ya, waktunya telah ditetapkan. Kan kalau haji itu sebenarnya ibadah intinya dari mulai kalau kita ambil tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah ya, 9, 10, 11, 12 kalau ngambil nafar awal, kalau disempurnakan nafar sani berarti sampai 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ibadah inti haji itu hanya 6 hari. Tapi kenapa Pak Haji kemarin kok lama banget sampai 40 berapa Haji kemarin kita 43 hari ya, karena pesawatnya harus ngangkut yang lain terlebih dahulu baru giliran kita diangkut pulang ke Indonesia. Tapi ibadah inti kita haji hanya 6 hari. Kalau misalkan tidak mengambil nafar sani berarti sampai tanggal 12 hanya 5 hari. Kalau tidak ngambil tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah karena berangkatnya langsung tanggal 9 Dzulhijjah berarti hanya 4 hari. Ya, hanya 4 hari hajinya, yaitu 9, 10, 11, 12. Kan ada tarwiyahnya tanggal 8, kemudian tanggal 13-nya itu nafar sani 16. Jadi 4 hari, 5 hari ataupun maksimal 6 hari. Itu ibadah haji. Kalau kita sekarang ke sana ke Arafah sepi, jadi tidak bisa misalkan, yuk mumpung di Arafah sepi kita ke Arafah, wukuf di Arafah, kemudian malamnya kita mabit di Musdalifah, kemudian tengah malam setelah tengah malam lebih berangkat ke Mina, ya, kemudian lanjutkan ke melempar Jumratul Aqobah. Tetap walaupun melakukan rangkaian itu tidak disebut haji. Kenapa? Ibadah muakkad. Sudah ditetapkan waktu. Ada ibadah yang ghairu muakkad, ibadah yang waktunya itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Thalabul ilmu, menuntut ilmu. Makanya utulul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat, tidak terbatas waktu. Ya, kapan saja. Sehingga Rasul menyampaikan man kharaja minal baiti li talabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu Allah, fa huwa fi sabilillah, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang kembali ke rumah. Luar biasa. Dari kita meninggalkan rumah. Ini kalau saya terapkan suara jelas nggak? Cek harus dekat.
Jadi dari mulai kita meninggalkan rumah sampai nanti pulang kembali ke rumah, kita dicatat sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah. Kalau di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka jihad dengan senjata. Resikonya apa? Tertembak, terbunuh. Kalau kita resikonya apa? Ngantuk. Benar kan? Coba nonton TV, gosip, kadang-kadang ngantuknya hilang, tapi giliran di TV ada pengajian ngantuk. Kenapa? Karena memang setan kerjaannya gitu, nggak punya kerjaan lain. Kalau kita kerjaannya banyak, ya kita, ya kerjaannya banyak. Setan nggak punya kerjaan kecuali apa? Menggoda manusia. Kerjanya begitu, ya. Ini aja tadi habis salat maghrib, ya. Tadi berapa baris? Dari sekian banyak yang salat maghrib berjamaah, ternyata tidak semuanya kuat untuk melanjutkan ikut kajian, ya. Dan ternyata bukan hanya di masjid ini saja, di beberapa masjid juga mengalami hal yang sama. Kalau kami di pesantren kajian pada bersama, kecuali yang malam Jumat biasanya yang hadir lebih banyak, bisa sampai 2.000, 3.000 yang hadir. Tapi kalau malam biasa seperti ini, ya karena santri punya aktivitas masing-masing. Di aula ada kegiatan pengajian masing-masing, sehingga di masjid yang hadir ya paling tetangga, kemudian jamaah yang lewat ikut kajian dan sebagainya. Tapi cenderung tidak betah, ya. Ini kita duduk begini, coba kalau nonton sepak bola kakinya gini tetap aja sampai 90 berapa sih? 90 menit kuat, tapi giliran ngaji begini aja. Sudah berapa kali berubah kakinya kan begitu. Kenapa? Setan tidak suka dengan kita ngaji seperti ini. Siapa setan yang sekarang sedang menggoda kita? Adalah namanya dasim. Jadi nanti kalau punya anak jangan dikasih nama dasim, tapi kan itu bahasa Arab. Masalahnya itu perdana menterinya setan. Jadi setan di bawah kepemimpinan dasim kerjanya apa? Menggoda orang yang sedang ngaji. Bagaimana cara supaya ketika sedang ngaji itu tadi di rumah nggak ngantuk, tapi begitu sampai di masjid langsung begitu ustaznya Bismillahirrahmanirrahim langsung Bismillahirrahmanirrahim ya wa amut kan gitu. Langsung ngantuk kan gitu. Kenapa? Setan menggoda kita. Tapi saat sekarang ini juga malaikat sedang menaungi kita. Dan salah satu malaikat yang hadir di majelis ilmu, saya baca dalam kitab Riyadhul Badi'ah, ya, itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini hadir. Kalau kita bisa melihat malaikat, maka kita bisa melihat malaikat Jibril yang saat sekarang sedang berada di masjid ini dan mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu yang sedang menuntut ilmu-Mu. Enggak ada kalimat baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk, enggak ada ya. Ada. Didoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu yang sedang menuntut ilmu-Mu, limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang sedang menuntut ilmu. Bapak Ibu punya dosa enggak? Dan tenang-tenang saja. Punya dosa banyak, bahkan bukan banyak sekali. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara apa? Hadirnya kita di majelis ini. Allah gerakkan, Allah berikan kenikmatan kita, nikmat berada di majelis ini. Dan itu karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu surat Hud ya. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah ghairu muaqqat. Ya, ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Baik. Ya.
Poin yang kita bahas adalah, karena kemarin sudah dibahas oleh guru-guru kita berkaitan dengan haji, mungkin nanti kita diskusi dari sisi yang lainnya, ya. Haji merupakan upaya kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dilindungi, yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini. Ada seorang anak ketemu misalkan di taman mini. Dik, kesini sama siapa, Dik? Sama bapak. Terus sekarang bapakmu di mana? Ada di sana. Kamu nggak takut? Kenapa harus takut? Nanti kalau ada orang yang mau mencerak kamu, gimana? Kan ada bapak saya. Jadi anak itu tenang karena apa? Ada yang melindungi gitu orang tuanya. Dek, bawa bekal enggak? Enggak. Terus nanti kalau kamu lapar gimana? Kan ada ibu bawa makanan yang banyak. Anak itu tidak galau walaupun tidak bawa makanan. Kenapa? Tahu ibunya bawa makanan banyak. Terus nanti kalau ke sana kamu nggak tahu jalan pulang gimana? Tenang aja, kan ini ada handphone, tinggal telepon aja ke ibu saya. Jadi anak itu tenang, santai, tidak takut, ya. Kenapa? Karena merasa dilindungi oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ibunya. Nah, kalau kita merasa dilindungi oleh Allah, ya, dicukupi oleh Allah, maka buahnya apa? Tenang menghadapi hidup. Wa nafsi wa ma kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kita akan mati dan setiap kita akan diuji oleh Allah dengan dua hal, bisyarri wal khairi, dengan ujian yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan ujian yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau bahasa kita, kaya, miskin. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kemiskinannya. Biasanya yang rajin tahajud ketika diuji apa? Ayo. Miskin, ya, gagal. Anaknya nggak diterima di perguruan tinggi negeri yang perguruan yang dia harapkan. Masih ada kesempatan ikut di berikutnya, mendekatkan diri kepada Allahnya itu lebih. Pingin jadi anggota dewan setiap hari, ya, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Begitu sudah dapat kursi, ayatnya hilang, tinggal kursinya saja. Banyak orang yang begitu. Cenderung banyak orang yang semakin dekat dengan Allah tatkala diuji dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Ada seorang dulu konsultasi ke pesantren, beliau menyampaikan, Ustaz, saya mau minta cerai ke suami saya. Kenapa? Suami saya itu nggak tanggung jawab. Nggak tahu jawab gimana, cerita apanya gitu. Terus ketika suami seperti itu, gimana ibadah ibu? Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah ketinggalan sholat duha. Bagus. Apalagi tahajud. Alhamdulillah sejak suami saya agak jelas begini. Wah, itu nggak jelas. Sejak suami saya begitu, saya tahajud nggak pernah kesiangan. Bagus. Gimana sedekahnya? Ya itulah sedekahnya. Alhamdulillah ringan sedekah. Bagus. Terus masalahnya apa kan gitu? Sudah mau selesai. Nah, saya tanya dulu ketika suami ibu, ya, baik dengan ibu, gimana ibadah ibu? Ya itulah dulu saya memang duha ya sekeingat, sekehayang gitu. Tahajud ya kalau seingatnya saja, kadang-kadang sebulan sekali tahajudnya. Sedekah, so, ibu milih yang mana? Yang pilih suami saya soleh tapi juga ibadahnya akan begitu. Nah, banyak orang yang
Justru tatkala diuji dengan yang tidak sesuai dengan keinginannya, mendekat kepada Allah-Nya lebih. Tentu saja kita serahkan kepada Allah, karena salah satu bukti sayang cintanya Allah kepada hambanya adalah Allah menguji hambanya. Ya. Kembali kepada haji. Jadi ibadah haji ini merupakan upaya kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya. Wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pak, kalau kenapa teman-teman kami, saya dengan Pak Eman kemarin menikmati, karena Pak sudah dibekali ilmunya di lapangan di sana, yang memang setiap saat mengeluh dan mengeluh, ada tidak? Banyak. Hanya kita kan Pak ya, dari awal bekali ilmu dan kita nikmati, kita memantaskan diri untuk menjadi orang yang layak dijamu oleh Allah. Dan apapun yang kita terima itu adalah bentuk jamuan Allah kepada hambanya. Kita terima, kita nikmati. Nah, tatkala kita menikmati itu, bagi orang lain mungkin sesuatu yang tidak enak, tapi bagi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Inilah bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi satu situasi, satu keadaan, yang satu disikapi dengan sikap tauhid, ya, keyakinan kepada Allah, yang satu disikapi dengan sikap emosional. Kenapa? Hal-hal sepele saja, misalkan ngantri di kamar mandi, itu ada yang uring-uringan Pak. Tapi bagi kita biasa saja, nikmati saja. Kan jarang-jarang ngantri seperti ini. Sekarang saja ngantri begitu kan, dinikmati. Rumusnya apa? Menghadapi persoalan hidup, yang pertama adalah siap. Siap menghadapi sesuatu yang cocok dan siap menghadapi sesuatu yang tidak cocok. Makanan misalkan, makanan ada yang mengeluh Pak, tapi alhamdulillah di kita nggak ada yang mengeluh. Tapi di tangga sebelah makanan ini lagi, sambil dicela, dimakan, habis lagi kan begitu. Yang terjadi seperti itu. Jadi sama-sama dapat makanan, nasi bok, ayam, ya, yang satu disyukuri, dinikmati, yang satu dimakan, habis, tapi tidak disyukuri. Kenapa? Bekalnya tidak cukup. Bekal apa? Bekal ilmu. Jadi siap. Kalau sudah terjadi harus begitu. Kalau sudah terjadi, sudah mau ngapain? Kok ayam lagi, daging lagi. Sudah, memang begitu. Kalau pengen yang lain, beli bakso Makudin. Nah, gitu. Tinggal beli di sana di samping hotel kita, Wong Solo. Wong Solo sampai di sana, luar biasa Wong Solo. Bakso Wong Solo, soto Wong Solo, ya. Nah, nikmati. Siap. Itu. Yang ketiga, jangan dipersulit. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang sederhana yang menjadi berat apa? Karena dipersulit. Ada orang yang pas mau berangkat ke kantor, cari sepatu, cari kaos kaki nggak ketemu, langsung mana ke istrinya, "Ma, kaos kaki papa mana?" Dan memangnya papa di sini gimana? Di sini, kemana ada di sini dengan sepatunya. Langsung, "Ma, kerjaannya mama apa saja sih? Masa hanya ngurus kaos kaki saja nggak bisa?" Udah, ya, marahin ke istrinya gara-gara kaos kaki nggak ada satu. Ya. Gara-gara kaos kaki nggak ada satu, marah-marah ke istrinya sampai apa? Tadi, "Mama kerjaannya apa saja sih? Hanya ngurus kaos kaki 2 saja gak bisa, ini hilang 1."
Padahal kerjaan istri di rumah itu dari mulai mata terbuka sampai mata terpejam itu gak berhenti, apalagi pun anak kecil. Kan kita merasakan ya. Saya punya anak 7. Saya punya anak 7, merasakan depan diberesin, belakang berantakan. Pindah belakang diberesin, depan berantakan lagi. Oh seperti itu, gak habis-habis. Ya. Kalau sekarang sudah pada gede-gede ya, sudah gede-gede. Dulu merasakan gitu. Kebayang istri saya di rumah kan itu ngurusin nyuci baju, beres-beres. Kenapa? Kita punya standar harus BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Tapi tetap kenapa? Yang namanya anak-anak kan begitu. Nah, kalau kita sadar, kan enak. Kaos kaki papa kok ada tinggal 1. Memangnya disimpan di mana Pak? Kemarin di sini. Ya, sudahlah, itu yang satu pakai ini aja mindset punya ibu kan gitu. Yang satu kan kaos kakinya kan hitam kan gitu. Yang satu pakai kaos kaki, yang satu pakai mindset. Kan gak kelihatan kan gitu, sama-sama hitam kan gitu. Beres, sederhanakan. Nah, kita suka mempersulit diri. Yeah. Siap, ridho, jangan dipersulit diri. Ya seperti kalau nasi sudah terlanjur menjadi bubur, sudah tinggal apa? Goreng ayam, kemudian ati ampela. Ya sudah, jadi apa? Bubur ayam spesial, sederhanakan. Nah, masalah yang dihadapi kita ini kalau kita berbicara haji, di sana pun begitu ternyata. Saya mendampingi jamaah haji dari waktu ke waktu, masalahnya ada saja. Ya, 2016, 18, 2020 kemarin beda-beda masalahnya. Ada suami istri bertengkar gara-gara apa? Masalah kunci, masalah belanjaan. Waduh ya Allah, jauh-jauh ke sana hanya masalah kunci bertengkar, rugi kan begitu. Untung bukan jamaah saya kan, tapi karena ada di sampingnya jadi ketahuannya. Nah, wa adzin fil nas bil hajj yatuna rijalan ala kulli dawr yatina min kulli fajjin 'amil. Ketika seseorang tahu apa yang akan didapatkan ketika melaksanakan ibadah haji, sampai yatuka rijalan, dia mau berjalan kaki. Ataupun wa ala kulli dhamirin, mengendari unta yang kurus, artinya apa? Memaksakan diri. Ya. Min kulli fajjin 'amil, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dari Indonesia datang ke sana. Ya. Mau, kenapa? Mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang kedua adalah haji sarana dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Makanya kan kita terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, ada dulu ya. Oh, betul kan. Ada dulu, nanti setelah ada kita lanjutkan. Kenapa seseorang ataupun kita mau jauh-jauh ke sana untuk melaksanakan ibadah haji? Karena apa? Allah akan memberikan sesuatu kepada kita semuanya, insyaallah. Maka silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Baik. Cik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang baik. Kenapa tadi di Al-Quran disebutkan terkait dengan orang mau berangkat ke tanah suci jalan kaki, kemudian juga ada yang mengendarai unta yang kurus, selain untuk menyempurnakan rukun Islam, ya, menunaikan ibadah haji. Tapi kalau saya melihat orang yang melaksanakan ibadah haji, sebagian mereka juga sudah menunaikan ibadah haji, artinya kewajibannya sudah gugur. Tapi mereka ingin mengulang kembali, bahkan sebagian membayar dengan biaya yang lebih mahal. Bahkan ada juga yang sampai di sana, saya ketemu dengan teman-teman membawa jamaah, ya, karena visanya menggunakan visa yang tidak sama dengan yang lainnya, sehingga ketahuan naskah dibawa ke Jeddah. Sampai Jeddah kemudian balik lagi ke Makkah lagi, ke Jeddah lagi, ke Makkah lagi, ada yang sampai 3 kali, kembali lagi sampai bulannya habis. Kenapa mereka mau seperti itu? Ya. Ini diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, salah satu yang Allah akan berikan adalah ampunan atas segala dosa-dosanya. Ibaratnya kita punya rumah yang dindingnya sudah bersih, kemudian setiap kita masuk ke rumah, kita menorehkan, ya, tinta ke dinding rumah kita. Pasti lama-lama dinding rumah kita penuh dengan coretan. Dan ternyata setiap saat kita lakukan itu, sehingga semakin penuh. Nah, untuk menghapus coretan tadi bisa dengan berbagai macam cara. Satu, pakai tip X. Nah, bisa nggak? Bisa, tapi lama sekali. Ataupun pakai kuas, bisa juga lama. Ataupun pakai roll, bisa lebih cepat lagi. Tapi ada juga yang pakai teorinya Mr. Bean. Nah, saya pernah nonton Mr. Bean. Mr. Bean itu mau ngecat kamar, tidak perlu repot, hanya apa?
Ya kan itu kaleng chat dibuka, masukkan petasan ke dalam chat tersebut, kaleng chat, ya. Kemudian tempat-tempat yang tidak akan dicat ditutup, langsung diledakkan petasan, langsung dalam waktu 1 detik kamarnya itu sudah penuh dengan chat, ya. Itu efektif, cara ngechat efektif, tapi jangan dipraktekkan di rumah ya. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji seperti itu, ya. Makanya orang mau jalan kaki, bahkan ada naik sepeda, di sana ketemu dengan yang naik sepeda juga. Subhanallah. Kebayang dari Indonesia ke Mekah naik sepeda. Kenapa? Ini ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihitung-hitung antara yang kita dapatkan dengan yang kita keluarkan itu tidak sebanding. Ongkos haji kemarin berapa? Berapa namanya? Saya karena gratis jadi nggak tahu saya. Saya kebagian gratis 96 hanya 96 hanya kita dapat subsidi ya dari uang kita yang ditabung 12 tahun yang lalu. Nah, subhanallah, jadi tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan, waktu, tenaga, pikiran, biaya yang kita keluarkan tidak sebanding. Kenapa? Yang kita dapatkan adalah ampunan dosa. Yang kedua adalah mendapatkan ganjaran surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas diterimanya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana kan ada, kan ibaratnya pakaian sudah bersih, kalau kotor segera dibersihkan lagi. Kalau kotor dibiarkan, maka ya kotorannya akan semakin banyak lagi seperti sebelumnya. Makanya pulang dari tanah suci ataupun yang mudah-mudahan nanti suatu saat diundang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, istiqomah menjaga amaliyah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus istiqomah. Seperti kita punya pakaian yang bersih, yang putih, kemudian begitu kena kotoran sedikit langsung bersihkan, dicuci. Terus seperti itu sehingga sampai akhir hayat kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkannya sama dengan fi sabilillah. Di surat As-Saff ayat 11 di ayat 10 dari ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang keuntungannya kita akan diselamatkan dari panas api neraka. Apa perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita beriman kepada Allah, haji karena beriman kepada Allah, dan Rasul karena ittiba'al Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita jihad di jalan Allah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan juga dengan diri-diri kita. Haji, biaya yang kita keluarkan dicatat sebagai biaya fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala jihad. Bahkan orang yang gugur, orang yang meninggal dunia, karena yang berikutnya adalah jika meninggal dunia termasuk syahid, itu dimulai dari kita berangkat sampai kembali ke rumah. Sehingga ketika misalkan ada orang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, belum selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji,
meninggal sebelum wukuf di Arafah, apakah termasuk dalam kategori jihad jalan Allah? Iya, kenapa? Konteks hadisnya adalah man kharaja, keluar dari rumah. Bisa jadi mungkin baru sampai Jakarta dipanggil menghadap Allah, ataupun mungkin sampai ke Madinah, di Madinah belum melaksanakan ibadah haji utamanya, meninggal dunia, ya, ataupun menjelang wukuf di Arafah meninggal dunia. Kemarin dari zaman kita yang sakit, saya silaturahim ke rumah sakit, ketemu dengan jamaah yang lainnya, dan ada juga yang di situ meninggal dunia sebelum wukuf di Arafah. Nah, apakah dia masuk dalam kategori fi sabilillah, dia di jalan Allah? Iya. Apakah syahid? Iya. Hanya sahidnya sahid akhirat. Kan ada sahid dunia, ada sahid akhirat, ada sahid dunia akhirat. Sahid dunia, orang yang maju ke medan perang, memerangi musuh Allah, terbunuh, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dunia, supaya punya pangkat, jabatan, dunia. Ya, di dunia diurus sebagaimana layaknya orang yang mati syahid, tapi nanti di akhirat tidak digabungkan, dikumpulkan dengan para syuhada. Tapi ada juga orang yang syahidnya sahid akhirat. Nah, yang termasuk sahid akhirat adalah orang yang melaksanakan ibadah haji, meninggal dunia, nanti di akhirat dikumpulkan para syuhada, sehingga ketika meninggal dunia termasuk syahid. Yang keenam, diterima doa untuk diri dan juga untuk orang lain. Jadi ibaratnya kita mengajukan proposal, ya, kalau kita berdoanya di Indonesia seperti kita mengajukan proposal untuk pembangunan masjid, tapi dititipkan ke Satpam misalkan. Tapi kalau ke Tanah Suci, kita langsung ketemu dengan direktur ataupun ownernya. Makanya doanya pasti berbeda. Ini jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada kita, sehingga semangat. Dan sekarang waiting list untuk Kota Bandung berapa? 20 tahunan. Jadi kalau Bapak sekarang daftar usianya 60 tahun, 80 tahun, yang baru pulang Pak Haji Eman sekarang nanti 10 tahun yang akan datang baru bisa daftar, 20 tahun berikutnya baru bisa berangkat, berarti 30 tahun yang akan datang gitu. Secara hitungan matematika. Tapi kalau Allah menghendaki, pasti Allah berikan jalan, ya, jalan supaya bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Nah, bagaimana agar kita segera diundang oleh Allah ke Tanah Suci? Satu, perbanyak minta kepada Allah. Jadi kalau kita boleh jujur, dalam satu hari berapa kali kita minta kepada Allah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci? Suka lupa, benar ya? Lupa. Padahal Allah suka kepada orang yang banyak minta. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia pagi ketemu pinjam handphone, siang ketemu pinjam handphone lagi, sore ketemu pinjam handphone lagi, apalagi pinjamnya untuk nelpon. Hari berikutnya ketemu lagi, pinjam lagi, lama-lama awalnya dikasih pinjaman, lama-lama nggak dikasih pinjaman. Kenapa? Setiap ketemu pinjam lagi, pinjam lagi, pinjam lagi. Tapi kalau Allah sebaliknya, semakin kita banyak minta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Ya. Makanya perbanyak minta kepada Allah. Minimal setiap habis sholat kita minta kepada Allah, ya Allah, undang hamba-Mu ke Tanah Suci-Mu, ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa sujud di Baitullah-Mu, ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa menikmati jamuan-Mu di Tanah Suci. Berikanlah kesempatan untuk bisa ziarah ke makam kekasih. Wah, minimal begitu yang bersolat. Ya. Yang kedua adalah perbanyak membaca sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hafal salawatnya? Hafal Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Perbanyak membaca salawat. Dulu Pak, tahun 2005 ketemu dengan salah seorang hamba Allah yang dulunya kerja di pabrik, di PHK, marah ya ke perusahaan, walaupun dapat pesangon tetap marah ya kan, karena pesangonnya mungkin tidak begitu besar. Tapi alhamdulillahnya beliau itu kemarahannya kemudian ke masjid. Setelah ke masjid, lambat laun marahnya hilang, balik syukur. Awalnya marah jadi syukur. Kenapa syukur? Beliau baru sadar, ya, sudah lebih dari 15 tahun saya bekerja di pabrik itu. Berangkat, anak masih tidur, pulang, anak sudah tidur, nggak pernah melihat matahari di rumah, karena pas siang hari selalu ada di pabrik. Ada pengajian, nggak bisa pernah hadir di masjid, karena pulang malam, pengajian sudah selesai, lembur. Ada kerja bakti hari Ahad, nggak bisa ikut kerja bakti, kenapa? Karena lembur juga, pokoknya mengejar-ngejar dunia. Dan segitu-gitunya yang didapatkan. Dan baru sadar, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya dulu susah sekali untuk hadir di majelis ilmu, sekarang saya bisa leluasa hadir di majelis ilmu. Nah, akhirnya Pak, uang pesangon yang didapatkan dari perusahaan digunakan untuk modal jualan gorengan. Ini cerita nyata, saya ketemu dengan beliau di Mina. Jualan gorengan, di setting gerobaknya itu ya, sambil jualan sambil menyimak murotal Al-Quran, sambil ziyadah hafalan Al-Quran dan murojaah. Perbanyak membaca sholawat, sholat berjamaah tidak pernah ditinggalkan, sedekah tiap hari beliau lakukan. Nah, beliau punya kebiasaan 10 menit sebelum masuk waktu sholat, beliau sudah tinggalkan dagangannya, sambil ditulis, mohon maaf kami sedang sholat, silakan yang mau beli ngambil sendiri dan uangnya masukkan ke dalam kotak, sambil dititipkan ke yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya kan beliau tetap jualan, ya, diajak, kan ayo ke masjid, sok makan payun, nah, kan gitu, diajak tapi tidak mau kan gitu. Setiap penulis diajak, tapi belum mau kan, tidak maksa. Nah, suatu saat ketika beliau sedang duduk, ya karena gorengan sudah ada tapi tidak terlalu banyak, ada orang yang mau beli dengan jumlah banyak. Kata beliau, Pak, waktu zuhur kurang 10 menit lagi. Kalau Bapak mau beli seadanya ya segini, tapi kalau mau beli banyak, paling nanti saya gorengkan setelah sholat zuhur. Pergi aja ke masjid. Ini yang mau beli gorengan heran, belum pernah seumur hidup mau beli gorengan, penjual gorengannya itu menolak menggorengkan gorengan gara-gara apa? Mau melaksanakan sholat berjamaah, dan itu pun masih 10 menit lagi. So, pernah begitu ketemu? Yang terjadi apa? Sudah ada, sudah koma, sudah pada selesai pulang dari masjid, tetap gorengan di situ. Ini tidak, ya, subhanallah. Akhirnya Pak,
Bapak ini yang mau beli gorengan penasaran. Karena Pak belum pernah selama ini mau beli gorengan, ditolak karena Pak mau sholat berjamaah. Ikut ke masjid. Pulang dari masjid ketemu, ya Pak, dia jujur. Sebenarnya tadi saya tidak akan sholat berjamaah di masjid sini, tapi saya penasaran dengan Bapak. Baru saya ketemu dengan seorang penjual gorengan berani menolak pembeli karena ingin melaksanakan sholat berjamaah. Cerita panjang lebar tentang beliau, dan alhamdulillah dulu itu ketika di PHK begitu marah. Sekarang alhamdulillah syukur, kenapa? Sekarang jabatannya naik. Dulu waktu di perusahaan beliau seumur-umur 15 tahun jadi staff. Sekarang ketika jualan gorengan beliau menjadi owner, direktur utama, direktur operasional, direktur pemasaran, direktur marketing, pokoknya seluruh jabatan dirangkap oleh satu orang kan gitu. Jadi direktur utama pemasaran, owner, direktur marketing, pokoknya jabatannya banyak sekali. Kalau mau bikin nama, kartu nama, bisa mau pakai yang mana sejauh yang dibutuhkan kan gitu. Subhanallah. Nah, sampai di situ berangkat. Hari kedua, ya ini cerita beliau ya kepada saya. Hari kedua sama, ya ditakdirkan oleh Allah 10 menit sebelum azan belum datang. Kalau hari pertama dibiarkan, karena apa? Bisi beliau bukan orang Islam, kan gitu, jadi gak diajak. Tapi hari kedua diajak, Pak. 10 menit lagi waktu turun, yuk kita ke masjid dulu. Diajak ke masjid dan ikut ke masjid. Dan ini juga mau, kenapa? Penasaran Pak. Penasaran. Sampai ngobrol, Pak, berapa sih keuntungan Bapak jualan gorengan sehingga Bapak begitu yakin? Dan bagaimana cara pengelolaan keuangan Bapak? Disampaikan, Pak, alhamdulillah keuntungannya sekian. Terus bagaimana pengaturannya? Sebagian sekian persen, pakai persentase, sekian persen untuk sedekah, sekian persen saya tabung untuk biaya pendidikan anak-anak, sekian persen saya tabung saya ingin berangkat haji, dan seterusnya. Muncul pertanyaan, Pak, kalau boleh tahu berapa tabungan yang Bapak sisihkan untuk haji setiap hari? Boleh katakan kadang 5.000, kadang 10.000, kadang lebih, tergantung keuntungan hari itu. Beliau tanya, kalau sehari Bapak nabung 5.000, kira-kira berapa tahun Bapak berangkat haji? Apa jawabannya? Pak, yang memerintahkan kita umat Islam untuk berangkat haji itu Allah. Dan saya yakinnya akan memberikan jalan kepada hambanya untuk berangkat haji juga Allah. Saya tidak pernah risau tahun berapa tahun saya nabung untuk bisa berangkat haji. Yang penting saya menyempurnakan ikhtiar nabung supaya menjadi orang yang layak dijamu oleh Allah di tanah suci. Beliau termenung, Pak. Karena beliau begitu, beliau termenung. Berpikir, saya uangnya banyak, punya perusahaan, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi belum kepikir untuk berangkat haji, belum kepikir untuk berangkat umrah. Tapi ini seorang penjual gorengan yang pendapatannya sangat terbatas, tapi ingin sekali berangkat ke tanah suci. Selesai ngobrol panjang lebar, digorengkan, pergi lagi. Nah, hari ketiga ini disengaja, ya, 10 menit sebelum waktu zuhur sampai di situ, kemudian mau beli gorengan lagi, ya. Jadi beliau tuh punya perusahaan, rutin kalau keliling ke perusahaan itu bawa makanan, mengumpulkan di bagian ini, kumpul gorengan. Hari ketiga sama, begitu sampai, Pak, waktu zuhur 10 menit lagi, yuk kita salat berjamaah ke masjid terlebih dahulu. Jadi dekat antara direktur, sama-sama direktur Pak, hanya yang satu direktur utama jualan gorengan, yang satu direktur utama perusahaan asli kan begitu. Subhanallah. Ya, ke masjid, pulang dari masjid ngobrol, yang diobrolkan pasti hubungan dengan akhirat. Ya, jadi ini tauhidnya luar biasa. Jadi ketika diuji oleh Allah, dulu diuji dengan waktu bekerja di pabrik, gaji ya cukup, ke Allahnya kurang. Begitu diuji dengan di PHK, justru ke Allahnya lebih mendekat, ternyata Allah berikan jalan keluar.
sampai di tempat gorengan, selesai sholat tadi, kemudian bawa bungkusan kantong kresek gorengan masukkan ke dalam mobil, kemudian keluar dari mobil lagi dengan membawa kantong kresek. Pak, sebagai bentuk syukur saya kepada Allah, terima kasih saya kepada Bapak. Ini mudah-mudahan di jalan Bapak bisa berangkat ke tanah suci. Pergi saja. Sampai blowhole gitu, dibuka kantong kreseknya, ternyata isinya uang cukup untuk berangkat haji suami istri, dan masih ada sisa untuk tabungan anak-anak sekolah. Luar biasa Pak. Tapi saya tidak merekomendasikan besok jamaah masjid ini rame-rame pada jualan gorengan. Ibu kenapa jualan gorengan? Itu kata cerita Ustaz Fahrudin, ya saya ingin berangkat haji gratis. Ini salah satu jalan yang Allah berikan kepada hambanya dengan cara seperti itu. Ini real Pak, saya ketemu dengan beliau tuh di Mina Pak. Beliau cerita panjang, syukur kepada Allah, ya Allah terima kasih yang luar biasa. Dan sejak saat itu beliau ngasih uang, nggak pernah ketemu lagi Pak. Ya, nggak pernah ketemu lagi dengan beliau. Dan dulu jualannya tuh di dekat Taman Makam Pahlawan sih. Di depan situ ada gorengan. Dulu jualan di situ. Sekarang sudah tidak jualan gorengan, jadi uang yang dikasihkan oleh yang dulu sisanya itu dipakai untuk modal yang lainnya, dan beliau mengembangkan usahanya di tempat lain. Ya, tapi dulu pada saat ketemu di Mina, ngobrol dengan beliau di Mina, ternyata sangat luar biasa. Nah, ini salah satu contoh. Amalannya apa? Ini Pak, ternyata beliau setiap hari, setiap saat tidak pernah berhenti minta kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak membaca shalawat. Yang ketiga, manasik haji, pelajari, kaji ilmu bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, kan kalau kita mau jujur, di rumah kita buku-buku yang ada di rumah kita sedikit buku-buku yang mengantarkan kita memahami bagaimana cara ibadah haji yang diajarkan, dicontohkan Rasul. Yang keempat adalah mendoakan orang yang sedang haji. Jadi ketika saudara kita sedang haji, doakan. Dan yang kelima adalah minta didoakan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kita mendoakan dan kita minta didoakan. Insya Allah itu menjadi jalan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, ya salah satunya adalah dengan kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat ke tanah suci. Baik, Bapak Ibu yang baik, kita kembangkan dengan diskusi. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi apa saja, ya tidak harus dengan tentang haji. Intinya adalah kita memataskan diri untuk menjadi orang-orang yang layak dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis, kalau kita makan tanpa menyebutkan bismillah, maka makanan itu milik jin katanya ya. Nah, jadi harus bismillah. Kemudian kita lupa, tapi di tengah-tengah kita ingat belum membaca bismillah, baru mengucapkan bismillah. Nah, jadi bagaimana ini nasibnya makanan yang tadi yang menyebut bismillah? Atau dibagi dua dengan jin gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kan sebaiknya naik haji itu adalah uang sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita sedang jadi pejabat gitu ya, itu pada banyak kan yang memberikan uang gitu. Jadi uang naik haji itu uang dari pemberian gitu. Apakah itu sah atau tidak? Terima kasih Pak. Iya. Alhamdulillah. Pertama, jadi konteks hadisnya kullu amalin dibalik layam tawi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u qalilu barakatihi. Rasulullah menyampaikan setiap amalan yang baik
yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akto terputus ay qalilu barakatihi. Maksudnya adalah berkahnya berkurang. Jadi tidak sempurna. Kenapa? Tidak diawali dengan membaca basmalah. Nah, dijelaskan oh itu menjadi makanan jin. Nah, kan itu. Sebenarnya awalnya dari hadis qul wa amalul ibad dari bismillahirrahmanirrahim fa wa antu ay qalilu barakatihi. Jadi berkahnya berkurang. Bagaimana kalau ingatnya sudah menjelang finish, baru astagfirullahaladzim, saya belum membaca basmalah. Apakah yang tadi dari awal sampai menjelang finish jadi hilang kan gitu? Makanya diajarkan bismillahi awaluhu wa akhir. Jadi tetap pada saat ingat istighfar sekaligus membaca bismillahi awaluhu wa akhir. Jadi dengan menyebut nama Allah baik di awal tadi yang tidak sempat membaca basmalah sampai di akhir apa yang kita lakukan. Karena bukan hanya makan saja, tapi konteks hadis adalah kullu amalin dibalin, amalan yang baik, amal soleh, amal baik, ibadah kan itu. La yabda'u bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan membaca basmalah atau ay qalilu barakatihi, terputus, maksudnya apa? Berkahnya dikurangi oleh Allah. Yang kedua adalah haji, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya kan begitu. Haji itu bagi orang-orang yang istita'a. Apakah orang yang berangkat haji uangnya dikasih dari orang lain? Mungkin di hari yang lain belum istita'a, tapi hari itu istita'a. Kenapa? Ada yang ngasih uangnya. Saya alhamdulillah berangkat ke tanah suci sudah 10 kali haji saya, Pak. Ya, 10 kali, dan 10 kali saya gratis semuanya, Pak. Karena Pak, saya jadi petugas. Bukan malah bayar, tapi dibayar. Jadi namanya Haji Nurdin, nurut dinas. Jadi secara istitoah, saya waktu itu belum punya uang, saya berangkat tahun 2000, berangkat pertama tahun 2000. Ya, itu juga tugas menjadi pembimbing sehingga biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, apakah haji saya sah? Sah. Hanya jalannya berbeda-beda. Yang jualan gorengan dia tidak secara ilmu syariatnya belum punya uang, tapi ada orang yang mengasih uang ke beliau sehingga bisa daftar. Saat itu daftar tahun 2005, saya ketemu dengan beliau tahun 2005. Ya, itu kasih uang, daftar tahun itu berangkat. Nggak nunggu tahun 2000, nggak nunggu. Ya, berarti istitoahnya saat itu. Makanya ada istitoah yang memang dipersiapkan, punya uang, kemudian daftar berangkat. Ada yang bisa jadi tiba-tiba ya ada hamba Allah yang menjadi jalan, beliau bisa berangkat ke tanah suci. Jalannya berbeda-beda. Makanya ada yang hajinya karena nurut dinas, ikut dinas, karena dikasih oleh temannya, dikasih oleh saudaranya, mendampingi keluarganya. Bahkan ada waktu itu ketemu dengan seorang yang pembantu rumah tangga haji plus lagi. Kenapa? Karena ada seorang hamba Allah yang mau berangkat ke tanah suci, diuji oleh Allah, sakit yang harus didampingi oleh keluarganya, dan ternyata keluarganya tidak siap untuk mendampingi. Akhirnya apa? Bibinya, pembantu rumah tangganya lah yang diajak untuk berangkat ke tanah suci menggunakan haji plus. Secara hitungan duniawi tadi, bibi belum istitoah, tapi ketika ada yang membayarkannya berarti istitoah saat itu. Jadi istitoahnya di akhir ya, ketika menjelang berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ada dari rumah? Ibu-ibu ada? Ada dari yang Dari rumah. Dari rumah. Mangga. silakan. Iya betul, saya paham. Silakan. Disebut namanya, Pak. Silakan, namanya siapa? Ya. Halo. Kepencet ya. Lihat di situ ya. Tapi kan Iya. Ini. Nah.
Silakan yang di rumah barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Ya. Ya, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu yang baik, tadi di awal saya sampaikan ketika membangun satu bangunan ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan matang: pondasinya, tiangnya, atapnya. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Seseorang Islamnya kafah itu kalau 3 hal benar: akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya benar. Akidah itu apa? Hubungan kita kepada Allah. Aqada yu'aqidu aqidah, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita kaji dengan ilmu tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Silakan Pak. Mas Ustaz, dengan antrian puluhan tahun ini, kira-kira apakah kedepannya ada kemungkinan bahwa jeda waktunya tuh jarak antara pemberangkatan dengan pemberangkatan lainnya bisa diturunkan dibandingkan sekarang. Saya tuh tahun 90-an, bahkan waktu itu saya terus terang saya bikin tabung haji Pak di Sulawesi Selatan. Itu 40 orang bisa berangkat. Saya bekerja di sana itu hanya 4,5 tahun. 40 orang 4 tahun. Jadi tapi sekarang itu untuk tabung haji karena terlalu lama ini jadi agak sukar. Bahkan kalau dulu kan gampang, kita masih zaman pakai disket itu. Kita bawa ke Jakarta, dimasuk di akhirnya kita bisa berangkat. Kalau begitu dulu. Nah, kira-kira kemungkinan apa? Karena penduduk Indonesia terlalu banyak, karena mungkin di negara lain kan ada yang bisa tidak terlama. Apakah ada usaha? Apakah kemungkinan di sana barangkali bertingkat ketika wukuf atau Ya, pertama, jadi ketika seseorang haji, khususnya di Indonesia, itu bandingannya 1 berbanding 1000. 1000 umat Islam diwakili oleh 1 orang. Makanya daerah yang paling daftar tunggunya paling lama adalah daerah yang penduduk umat Islamnya sedikit tapi yang daftar banyak. Di mana contohnya? Sulawesi. Sulawesi itu daftar tunggunya sampai 32 tahun. Kenapa? Penduduk umat Islamnya di sana sedikit, karena penduduknya sedikit, tidak seperti di Jawa ya. Yang kedua adalah banyak umat Islam yang sedikit tadi, yang mereka pada daftar semuanya. Hanya Pak, bukan orang Bugis kalau belum haji. Iya kan begitu. Jadi bukan disebut orang Bugis kalau belum haji. Itu akhirnya Pak, yang daftar tunggunya lama. Apakah kedepannya ada potensi itu? Ya ada. Saya dengar dengan suka diskusi dengan teman di sana, pemerintah Saudi Arabia sedang mengembangkan itu. Termasuk salah satu yang sedang di sana diikhtiari adalah di Musdalifah. Karena Musdalifah ini kemarin saja itu sudah tidak bisa menampung jamaah haji secara keseluruhan, sehingga 20% jamaah haji kemarin ikut program yang namanya murun. Lewat saja. Jadi tidak bermalam di Musdalifahnya, hanya lewat saja. Ya. Apakah sah hajinya? Mereka sudah mengeluarkan fatwa. Ya. Mengeluarkan fatwa, kan ada afdol, ada jawaz, kan begitu. Sehingga nanti perencanaan kedepannya, kenapa sekarang Musdalifah itu kok berkurang areanya? 1, jumlah jamaahnya ditambah. Yang kedua adalah beberapa space yang ada itu sekarang dibangun toilet untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada jamaah. Sekarang sedang direncanakan Musdalifah akan dibuat bangunan yang berlantai, yang memanjang, sehingga kedepannya nanti semua orang, kan ini masih diperdebatkan sah tidak, kena dam tidak, kan gitu. Kalau di Musdalifahnya itu tidak mabit, hanya buruk saja,
kalau berdasarkan fatwa dari Dewan Lajnah ya di pemerintah Saudi Arabia itu sah, sehingga 20% kemarin itu programnya program murah, jadi tidak berhenti di Musdalifah, hanya lewat saja menggunakan bus gitu. Berhenti di bis, jalan lagi gitu. Kemarin tidak, bahkan berangkatnya itu sebelum tengah malam, langsung ke Mina gitu. Jadi itu fatwa dari Dewan Lajnah itu tetap sah. Nah, ada di kita yang masih meragukan, tapi karena memang ini fatwa dari pemerintah Saudi Arabia yang mereka mengeluarkan fatwa pasti ada landasan-landasan hukumnya kan begitu. Kemudian yang Mina Jadid, ulama di Indonesia ada yang mengatakan tidak sah di Mina Jadid karena sudah di luar Mina baru lah kan itu. Jauh. Saya pernah di tahun 2016 di Mina Jadid itu 6 kilo ditambah diputar 2 kilo, 8 kilo, 8 kali 2 kan itu. Jauh banget gitu di Mina Jadid. Nah, sekarang tidak di Mina Jadid tapi dibuat bangunan. Makanya sekarang di Mina ada bangunan-bangunan yang sekarang digunakan adalah Haji Plus di situ, dibisniskan kan gitu. Jadi Haji Plus Minanya adalah di Mina tapi tidak menggunakan tenda-tenda tapi menggunakan hotel yang tinggi yang mereka di situ. Jadi permasalahan di Mina sekarang sudah terselesaikan. Jadi masalah yang sekarang sedang dihadapi adalah bagaimana Musdalifah itu bisa menampung jamaah sehingga program muru ke depannya mungkin tidak dilakukan lagi hanya tahun sekarang karena memang tidak bisa, harus ya. Jadi kalau semuanya mabit di Musdalifah nggak akan cukup kemana saja. Kita hanya berapa persen kita yang tidak, kan ada sebagian kemarin yang muru yang langsung lebih dari 20%, itu aja sudah begitu tersekan dan banyak yang pingsan di Musdalifah ya. Nah, ini ada potensi ke depan apalagi Masjidil Haram terus ada perluasan, insya Allah kalau Masjidil Haram sudah bisa menampung di atas demikian rupa. Tapi yang justru permasalahan adalah yang Mina kemudian di Musdalifah ya. Di Arafah relatif tidak ada masalah kemarin, apalagi Arafah kita enak Pak Irman ya, tendanya pakai AC ya. Kalau Pak Haji Eman kan masuk langsung dingin AC-nya. Kalau dulu kan luar biasa, tahun 2018-16 itu kipas angin, jadi masuk air, masuk rin kan gitu karena itu kipas angin. Alhamdulillah. Jadi terus pelayanan di sana pemerintah Saudi Arabia terus ditingkatkan bagaimana supaya jamaah itu bisa menikmati. Kalaulah ada kekurangannya pasti ada, tetapi kembali lagi bagaimana kita menyikapi situasi yang ada dengan sikap yang terbaik, dinikmati saja. Jadi kalau mau mengeluh ya ada orang yang kerjaannya di sana ngeluh lagi di Arafah ngeluh, di Musdalifah ngeluh, di Mina ngeluh karena memang stoknya adalah mengeluh. Tapi kalau stoknya adalah syukur, semua disyukuri, di Arafah disyukuri, di Musdalifah disyukuri, di Mina disyukuri, nikmati semuanya. Ada? Cukup? Nggak ada dari rumah, nggak ada. Di rumah nggak ada, yang ada di rumah? Nggak ada ya. Baik, saya kira cukup ya. Atau ada? Enggak. Jadi begini, kalau tadi sebenarnya tetangga kita ini Pak Uju tukang gorengan kan di sini. Itu, yang satu istrinya waktu itu kan ada ketentuan dibatasi umur ya kalau nggak salah ya. Iya, tahun. Nah, waktu COVID ya. Yang satu lagi suaminya baru berangkat yang kedua. Jadi itu alhamdulillah. Jadi dari gorengan pun bahkan tukang haji naik bubur kan ada juga filmnya. Tukang bubur naik haji ya. Ya, jadi begitu, jadi rahasia Allah. Jadi apapun apa kejadian tadi, ke panggilan apa, tapi ya tetap kita bermohon kepada Allah. Pengalaman ya saya terus terang aja pulang balik umroh itu karena anak jadi kebetulan ada travelnya juga, jadi kadang-kadang ya itulah kehendak Allah itu seperti itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Jami juga dapat panggilan, tapi tetap kita memohon kepada Allah barangkali itu. Biasanya kita tutup dengan doa, maka silakan. Ya. Sholawatnya tadi kalau yang mau dihafalkan, handphonenya keluarkan, direkam, nanti dihafalkan. Kan begitu ya. Kan efektif kan begitu ya. Nggak usah di WA kan. Ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita membaca sholawat,
menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan kepada kita bisa berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Bagi yang sudah haji, ya kita berikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa berangkat, kecuali jadi petugas. Kalau jadi petugas memang ya harus yang sudah punya pengalaman, karena akan dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang memang butuh pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan kita bisa berangkat ke tanah suci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa qudrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, hapus segala kesalahan kami ya Allah. Duhai ya Allah, ampuni pula dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ampuni dosa-dosanya ya Allah, sehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, lapangkan rizkinya ya Allah. Jika kelak ajal menjemputnya, golongkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Duhai ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terimalah segala amal solehnya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya. Jadikan alam kuburnya sebagaimana beliau di taman surgamu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami kelak di surgamu ya Allah. Duhai ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang menjadi qurratu a'yun bagi kami dan keluarga kami, anak-anak yang membuat kami selamat dunia akhirat ya Allah. Duhai ya Allah, undang kami semua ke tanah suci-Mu ya Allah. Jauh kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah saya Bapak Ibu ya.